Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like jika tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya sama Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, tak terasa kita sudah sampai di latihan yang ke-6 ya. Jadi berarti kita sudah hanya menyisakan 2 kali latihan lagi ya. Kita sudah sampai di tahap yang luar biasa menurut saya. Oke. Pada latihan yang ke-6 ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang saya lupa di latihan yang ke-5 waktu itu. Kita masuk dulu di latihan ke-5 ya, di sini. Oke. Di latihan ke-5 itu, saya waktu itu lupa untuk cara menghilangkan ini, nama dari range ini. Ini kan namanya biaya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya itu sangat mudah ya. Yaitu setelah kita blok, kemudian kita ambil di ini, menu formulas. Di dalam menu formulas itu ada name manager. Nah, atau bisa dengan tekan Ctrl plus F3. Jadi Anda bisa dari sini, dari posisi normal Anda tekan tombol Ctrl dan tekan tombol F3 juga bisa. Atau Anda masuk ke menu formulas lalu pilih name manager, sama saja. Maka akan muncul menu seperti ini, menu name manager. Nah, disinilah semua nama range atau nama range itu ada atau tertera di sini. Kalau Anda bisa ingat di latihan ke-5 kan kita buatkan ada 3 nama range. Yang pertama adalah tabel 2. Tabel 2 itu adalah untuk, jadi sini ada tabel 1, tabel 2, dan biaya ya. Tabel 1 itu adalah yang ini, tabel 2 yang ini kan. Tabel diskon. Sementara range yang berikutnya, range yang ketiga adalah biaya ya. Nah, semuanya muncul di sini, makanya kita untuk bisa menghapus, misalnya ini kan yang kita menghapus. Kita klik saja di sini, di nama range-nya, lalu kita delete. Oke, selesai. Maka ini, tabel ini akan kembali normal. Cuman dia akan berpengaruh kalau misalnya kita telah membuat rumusnya menggunakan nama tadi, nama range tadi. Nama range-nya kan adalah biaya kan? Nah, di sini kan masih ada biaya. Sementara biaya sudah tidak dikenali karena sudah dihapus. Makanya kita tidak boleh menggunakan biaya lagi. Kita tinggal copy saja ke kiri supaya kembali muncul seperti ini ya hasilnya. Oke. Itu saja yang saya mau sampaikan. Semoga Anda bisa mengetahui cara untuk kalau misalnya kita mau ubah juga bisa, misalnya Ctrl F3 ya. Kita mau ubah, kita misalnya tabel 2 kita tidak mau namanya ini, kita mau ubah, bisa ubah pakai edit seperti tadi ya. Oke. Itu saja tambahan, kita masuk ke latihan ke-6. Nah, di latihan ke-6 ini menurut saya agak sedikit memutar otak kita, bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi kriteria atau menjadi acuan atau menjadi apa istilahnya, requirement atau syarat yang diminta oleh masing-masing kolom yang akan kita isi. Oke, kita mulai di sini ada di latihan ke-6 ini yang seperti saya bilang tadi bahwa agak sedikit ini ya, menguras pemahaman kita. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Di sini kita mulai dari
ada tabel rental CD ya, rental CD. Di sini sudah diketahui nama dan segala macam, sementara jenis stok dan CD, jenis dan stok CD, kemudian tanggal harus kembali, berapa hari dia melewati batas harus kembali, kemudian harga sewanya berapa, denda yang dikenakan kepada masing-masing peminjam itu berapa, kemudian total bayarnya berapa. Seperti itu. Kemudian di sini ada tabel data. Tabel data ini dia dibuat memanjang ke bawah, berarti pasti nanti kita akan membuat rumus apa? Kalau ke bawah vertikal berarti VLOOKUP ya, betul. Oke. Sekarang kita mulai dengan jenis dan stok CD. Kita munculkan dulu. Nah, jenis dan stok CD, jenis CD diambil dari tabel data. Oke, dari tabel ini ya. Sementara stok CD, jika kodenya 1, jika kode ini 1, maka baru. Jadi nanti muncul di sini seperti ini. Misalnya ID itu kan Indonesia, berarti nanti muncul Indonesia, kemudian sebelahnya itu adalah, kalau misalnya di angka 1 berarti 1 itu apa? 1 itu berarti baru. Nah, nanti akan muncul di sini seperti ini. Indonesia garis miring baru. Atau Indonesia garis datar baru, sama saja ya. Jadi berarti dia jenis CD-nya adalah Indonesia, jenis filmnya adalah Indonesia, dan stok CD-nya adalah baru. Seperti itu. Berarti kalau di sini barat baru ya, karena BR1. Kalau di sini MD2 berarti Mandarin apa? Mandarin lama ya. Karena 2 itu lama. Ya kan? 2 itu lama ya. Nah, stok lama. Oke. Bagaimana cara kita mencarinya? Ini kita akan memadukan antara fungsi VLOOKUP dan fungsi if juga ada di situ. Oke. Kemudian ada tambahan lagi. Kalau misalnya kita mau tambahkan tanda minus atau tanda garis miring di sini, berarti kita harus menggunakan tanda dan. Tanda dan pada keyboard ya. Tanda yang ini nih. Di atas angka 7. Ini, tanda dan ini. Oke. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jenis CD diambil dari tabel data. Kalau kita mau bikin seperti biasanya, kita pakai VLOOKUP, kurung buka, kemudian left, kurung buka, karena ini kan kode CD pakai dua huruf ya. Left, kurung buka, kiri ke kiri, lalu koma, 2, kurung tutup, enter. Koma, lalu tabel array-nya ini, kemudian koma 2,0. Oke. Kalau begitu yang muncul adalah hanya, ini kan harusnya pakai F4 ya. Oke. Harusnya yang muncul di sini bukan hanya jenis CD-nya saja, tapi ada apakah dia lama atau baru. Nah, itu yang bikin kita sulit. Ya toh? Nah, kalau mau dapat, oke, kita sudah dapat rumusnya adalah tadi ya. Ini, rumusnya ini ya. Kita masukkan di sini. Nah, rumus yang tadi itu ini ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari lama dan barunya, berarti kita pakai write ya. Sama dengan VLOOKUP. Langsung write ya. Write, kurung buka, sorot ke sini, koma, 1. Maka yang muncul adalah seperti ini. Ya, angka 1 seperti ini. Tapi kan kita mau ambil kalau misalnya 1, maka di sini adalah baru. Kalau 2 lama, berarti kan harus pakai if. Jika write
1 sama dengan 1, maka baru. Kalau tidak, lama. Ya. Ingat, kalau dua kriteria, pakai if 1 saja. Kurung tutup, enter. Oke. Kita copy ke bawah, maka udah muncul ya. Ini 1 baru, 2 lama, 2 lama, 2 lama, 1 baru. Oke. Nah, kita copy dulu rumus ini. Rumus ini kita copy ke sini. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan 2 rumus. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan saja. Cara menggabungkannya dengan menggunakan tanda dan, kemudian tanda petik, lalu tanda dan. Nah, kalau misalnya ini kita mau hanya spasi saja, spasi 2 kali, berarti akan muncul di situ spasi 2 kali. Kalau kita pakai tanda garis miring, maka yang muncul nanti garis miring di antara 2 rumus ini. Oke? Nah, lebih jelasnya begini. Kita mulai dengan rumus yang pertama, yaitu VLOOKUP, kurung buka, kemudian left. Kenapa left? Karena kode CD kan 2 huruf pertama kan, jadi kita pakai left. Koma, sorot ke sini, kode CD, kemudian koma 2, kurung tutup. Oke ya? Kemudian koma, lalu kita sorot semuanya nih. Oke? Seperti itu ya. Jangan lupa tekan F4, kemudian koma, atau kita mau beri nama ini juga tidak masalah, seperti yang di latihan 5 kan. Mau beri nama ini dengan nama tabel data juga tidak masalah. Tapi kita ingat bahwa kalau kita sudah buatkan nama ini, berarti namanya harus unik. Jadi kalau tabel data jangan pakai spasi ya, tulis saja di sini tabel data. Seperti itu ya. Oke. Tanpa menggunakan spasi. Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi VLOOKUP, kurung buka, left, koma, sorot ke kode CD, koma 2 kurung tutup, koma, tabel array-nya kita blok. Oke. Kemudian tekan F4, jangan lupa, koma. Kalau kita menggunakan, saya tambahkan lagi, kalau kita menggunakan nama range, kita tidak usah pakai tanda, tekan F4 lagi, karena sudah bisa langsung tulis dengan otomatis, dia sudah terlock. Tapi karena ini kita tidak menggunakan nama range, maka kita harus pakai F4. Oke? Jadi VLOOKUP left C5,2, ini tabel array-nya di blok, lalu tekan F4, kemudian jenis CD ada di kolom kedua, 2,0, kurung tutup. Sederhana itu. Jadi untuk yang pertama sudah selesai, kemudian kita gabungkan, tekan tanda dan, kemudian tanda petik, lalu misalnya kita mau pakai misalnya inilah garis miring, kemudian tanda petik, lalu tanda dan lagi. Nah, ini untuk menggabungkan antara rumus yang pertama dan rumus yang kedua, seperti itu. Lalu lanjutkan dengan rumus yang kedua, jika kurung buka, kemudian right, kurung buka, sorot ke sini, koma 1, karena diambil dari kanan 1 karakter, sama dengan 1. Kenapa di sini angka tapi kita menggunakan tanda petik? Karena angka yang ada di sini sudah digabungkan dengan huruf. Jadi kalau angka yang sudah digabungkan bersamaan dengan huruf, maka angka itu akan berubah menjadi huruf atau teks, ya, bukan angka lagi, dia tidak ada nilai lagi, nilainya 0, ya, seperti itu. Maka baru. Jika tidak, kalau bukan angka 1, maka lama, kurung tutup. If-nya kan cuma 1 kali, jadi kita pakai kurung tutup 1 kali. Setelah itu enter. Udah. Indonesia garis miring baru. Jadi 2 rumus digabungkan menggunakan tanda ini, tanda dan, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda ingin supaya tanda garis miring ini dia agak punya
jarak, kita bisa menggunakan spasi. Jadi di rumusnya ini kita pakai spasi. Di sini, spasi, spasi, enter. Nah, seperti itu ya. Kita ulangi lagi di yang kedua. Tekan sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lalu left, kurung buka, kemudian sorot ke C5, ke sini, ke kode, kemudian koma 2, yang diambil kedua karakter, koma, tabel arraynya kita blok, tekan F4 satu kali jangan lupa, kemudian koma, lalu 2,0, kurung tutup. Kemudian tanda dan, tanda petik, karena kita mau pakai spasi, kita tekan spasi satu kali, baru pakai tanda garis miring, spasi lagi, baru tanda petik. Oke, kemudian tanda dan. Nah, lalu setelah itu kita masukkan rumus if. Kurung buka. Kenapa kita tidak pakai sama dengan lagi? Karena sama dengan sudah ada di depan di sini ya, di di VLOOKUP. Jadi tidak perlu. Langsung masukkan if, kurung buka. Logical testnya adalah right, kurung buka, kemudian sorot ke sini sama dengan koma 1 sama dengan 1, maka baru. Jika tidak, lama. Kurung tutup, enter. Ada yang salah? Coba kita lihat. Oh ini koma dihilangkan. Enter. Oke. Barat, garis miring, baru. Ini langsung ada spasi ya, karena tadi kita menggunakan spasi. Kita blok ke bawah, makanya di sini Mandarin 2 berarti Mandarin lama. Indonesia 2, Indonesia lama. Mandarin 1, Mandarin baru. Oke ya. Jadi harusnya Anda sudah paham ya. Oke, sekarang kita hide dulu. Kita masuk ke harus kembali. Harus kembali ini kriterianya seperti apa? Kriterianya harus kembali adalah jika stok baru maka harus kembali 2 hari setelah tanggal pinjam. Kalau dia stok lama maka harus kembali 3 hari setelah tanggal pinjam. Itu kita pasti menggunakan apa? If, fungsi if. Tetapi fungsi if-nya harus dilihat. Yang mau diambil kan dari ini, stok ini kan. Jadi kita harus ambil 4 huruf atau 4 karakter di dalam kolom ini. Pakai right. Seperti itu ya. Oke. Caranya tekan sama dengan jika. Oke. Jika pada kolom 4 huruf pada kolom jenis dan stok CD adalah baru, ya. Jadi jika 4 huruf dari kolom ini adalah baru, 4 huruf dari kanan pada kolom ini adalah baru, maka yang masuk pada harus kembali adalah apa? 2 hari setelah tanggal pinjam. Berarti ini tanggal pinjamnya ditambah dengan 2 hari. Seperti itu. Tambah 2. Oke. Jika tidak, maka apa ini? Kalau bukan baru berarti lama kan? Kalau CD yang lama-lama berarti kembalinya 3 hari setelah tanggal pinjam. Maka ini tanggal pinjam ditambah dengan 3. Sudah, kurung tutup, enter. Jadi kalau dia pinjam tanggal 4, harusnya dia kembalikan kan tanggal, kalau dia stok baru, kalau stok baru berarti dia harus kembalikan 2 hari setelah ini. Jadi tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Betul ya? Tanggal 6. Sekarang kita coba copy ke bawah. Ini stoknya lama, Mandarin lama. Dia pinjam tanggal 6, berarti dia kembalikan 3 hari karena sesuai dengan kriteria atau ketentuan ini ya. Berarti tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 baru dia kembalikan. Jadi 3 hari. Oke? Mudah-mudahan Anda paham ya. Jadi memang agak sedikit menguras otak sedikit saja. Jadi kita harus memahami dulu alurnya seperti apa. Setelah itu kita
buatkan, kalau bisa kita pisahkan dulu rumus-rumusnya seperti ini, setelah itu baru kita gabungkan seperti itu. Misalnya kita mau ambil data dari sini kan caranya tidak bisa langsung, berarti kita harus pakai left atau right atau mid. Nah, itu kita rumusnya bagaimana? Kita harus tahu betul dulu. Setelah itu baru kita gabungkan dengan fungsi if atau fungsi VLOOKUP dan lain-lain. Seperti itu. Makanya penting sekali kenapa saya di channel ini saya masukkan banyak sekali latihan-latihan supaya mengasah cara penggunaan rumus-rumus ini sehingga terlatih terus sampai dengan bisa memahami rumus-rumus tersebut. Karena kalau kita sudah paham, itu soal mau diputar seperti apa juga tetap kita bisa selesaikan. Karena kita tahu, sudah paham. Oke? Sekarang ini saya hide dulu, kita masuk ke yang berikut lewat batas hari. Kita munculkan lewat batas hari di sini dia ketentuannya adalah selisih antara tanggal kembali dan harus kembali. Nah, tanggal kembali dan harus kembali berarti sangat mudah ya. Berarti Anda tinggal sama dengan lalu tanggal kembali dikurangi dengan tanggal harus kembali. Gitu. Jadi kalau misalnya dia tanggal kembalinya adalah 8 Maret, sementara harus kembalinya itu tanggal 6, maka dia sudah melewati 2 hari. Oke, tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, berikutnya kita hilangkan ini, kita sembunyikan, kita munculkan lagi yang kriteria untuk harga sewa. Harga sewa ketentuannya adalah harga sewa diambil dari tabel data berdasarkan jenis CD dan stok. Nah, ini agak-agak membingungkan juga ya. Ini kita hapus dulu. Dia tidak kasih tahu ini if atau VLOOKUP atau apa, pokoknya dia tulis saja begitu. Diambil dari tabel data berdasarkan jenis CD dan stok. Pengertiannya adalah seperti apa? Jadi kalau misalnya kalau misalnya jenis CD-nya itu barat dan stok lama, maka harga sewanya 9.000. Ya kan? Kalau misalnya jenis CD itu Indonesia dan stoknya baru, maka apa? Kalau Indonesia stok baru berarti harga sewanya harus 7.500. Kan pengertiannya begitu. Bagaimana kita konversikan ke rumus? Bagaimana kita konversikan ke rumus? Berarti di situ kita akan menggunakan fungsi if, kemudian fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP untuk apa? Untuk mengambil data dari sini. Sementara fungsi if digunakan untuk membatasi antara stok lama dan stok baru. Oke? Sekarang kita mulai. Sama dengan, maaf, kita ini dulu ya, bikin rumusnya di sini. Jadi jika ini saya hapus saja ya. Oke. Jika kurung buka, ini kan kode apa namanya? Kode yang diambil adalah yang ini ya, stok CD. Ini baru-baru lama-lama dan seterusnya kan. Jadi jika right, karena kita mau ambil 4 huruf paling kanan dari ini, kolom ini, koma 4, kurung tutup, sama dengan lama. Oke. Jika stok CD-nya adalah stok lama, maka apa? Maka data yang diambil harus diambil dari ini, dari sini kan, dari sini. Makanya pakai VLOOKUP kurung buka, lalu
left, kurung buka, sorot ke sini, ya kan? Karena kode CD ini ya, 2 huruf pertama, koma 2, kurung tutup, koma, lalu sorot ke tabel ini, tabel arraynya, kemudian tekan F4 jangan lupa untuk menguncinya, kemudian koma, kalau lama kan kolom ketiga ya, ini kolom ketiga kalau lama, berarti 3,0. Oke, if yang pertama sudah jadi. Jadi jika 4 huruf sebelah kanan dari kolom ini adalah lama, kalau di sini ada tulisan lama, maka data yang diambil dari sini adalah kolom ketiga. Ya, sudah semakin dipahami ya. Oke. Tapi kalau misalnya tidak, jadi bukan lama tapi baru, maka yang masuk adalah kita ambil dari kolom keempat. Ya sudah, tinggal VLOOKUP, kurung buka, lalu left, kurung buka, sorot ke sini, koma 2, kurung tutup, koma, tabel arraynya kita blok, tekan F4 satu kali, jangan lupa, kemudian koma, lalu kolom keempat, koma 0, kurung tutup, enter. Ini harusnya kita pakai kurung tutup satu kali lagi kan, tapi tidak perlu, langsung enter saja. Hasilnya 7.500, apakah betul? Coba kita cek. Atau kita copy dulu. Nah, lalu kita cek. Ini Indonesia baru. Kalau Indonesia baru itu harganya 7.500, betul ya? Kalau Mandarin lama ini, Mandarin lama 7.500, betul? Mandarin dan lama ini 7.500. Oke ya. Kemudian Barat baru berapa? 10.000. Barat baru 10.000. Benar ya? Oke. Jadi agak sedikit menguras pemahaman ya. Karena kalau kita dibantu terus dengan if dengan segala macam tanpa kita memahami, kita tidak akan mungkin bisa. Makanya di sini soalnya akan semakin sulit. Yang nomor soal latihan ke-7 dan 8 ini akan semakin sulit juga karena syarat yang disampaikan hanya sebatas ini, diambil dari tabel data berdasarkan jenis CD dan stok. Nah, itu kita harus punya pemikiran yang harus bisa menelaah, harus bisa paham dulu baru bisa kita terapkan di dalam rumus. Oke? Nah, ini saya sembunyikan. Berikutnya denda. Nah, denda itu didapat dari mana? Denda itu didapat dari, kalau kita lihat ini, kita tampilkan, waduh, jauh banget. Taruh di sini saja. Denda itu kita dapat dari, denda itu kita dapat dari untuk 2 hari pertama dari kelebihan hari dikenai denda 5.000, selebihnya 2.000 per hari. Waduh, ini juga bikin lumayan pusing. Oke, 2 hari pertama berarti kalau misalnya di sini, ini saya naikkan ke kiri sedikit. Oke, kalau misalnya dia 2 hari, maka yang masuk di sini adalah 5.000 saja. Tapi kalau dia 3 hari, jadi saya tulis sini ya, kalau CD dikembalikan lebih dari 2 hari, maka apa? Kalau lebih dari 2 hari, maka kelebihannya itu 2.000 per hari. Berarti maka 2.000 dikalikan dengan jumlah hari, jumlah lewat batas hari ya, jumlah lewat batas hari dikurangi dengan 2. Oke, seperti itu ya. Harus dipahami nih ya. Jadi kalau misalnya di sini 3 hari, berarti di sini 2.000 ditambah dengan berapa? 2.000 kali 1. Ya kan? Berarti kalau di sini harusnya jadinya itu 2.000
ditambah dengan ini 3 kurang 2 dikali 2000. Jadi harusnya 4000 karena 2 hari pertama dia hitungnya kan 2000. Maaf, bukan 2000, 5000, sorry. Jadi hasilnya 7000. Karena apa? 2 hari pertama itu dia hanya bayar 5000, dendanya 5000. Sementara untuk lebih 1 hari itu dia hanya bayar 2000 karena kan cuma lebih 1 hari. Kalau misalnya 5 hari, berarti di sini harusnya 2 hari pertama dia bayar 2000 ditambah dengan berapa? 3 hari kelebihannya kan? 3 hari dikalikan dengan 2000. Seperti itu. Hasilnya 8000. Jadi 3 hari kelebihannya kan 3 kali 2 kan 6000. 3 kali 2000 kan 6000 ditambah dengan 2 hari pertama 2000 jadi 8000. Oke ya. Penjelasannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menerapkannya dalam rumus? Kita menggunakan fungsi if, betul. Jadi, jika kurung buka ini lewat harinya ini sama dengan, ini kan ada 0. Jadi kita bikin yang 0 dulu ya. 0 maka 0. Jadi tidak dapat denda sama sekali ya. Oke. Itu untuk mereka yang tidak dapat denda sama sekali. Kita masuk ke if yang kedua. If yang kedua ini untuk yang kurang dari atau sama dengan 2. Jadi 2, 1. 2 hari atau 1 hari, maka jika ini lebih kecil dari sama dengan 2, berarti 2 termasuk ya, maka 2000. Oke? Seperti itu. Kemudian jika tidak kedua-duanya, maka yang masuk adalah 2000 ditambah dengan ini. Lewat batas hari dikurangi dengan 2. Ya betul kan? Jadi kalau misalnya ini 2 kurang 2 ya 0 berarti kan? Kemudian kurung tutup dikalikan dengan 2000. Kemudian kurung tutup 2 kali enter. Oke. Jadi jika ini saya copy saja ya. Ya, oke. Berarti kalau dia 5 hari, dia 5 hari telat. 5 hari telat berarti 2 hari pertama dia bayar 2000, 3 harinya bayar 6000. Jadi totalnya 8000. Ini juga ya. Kalau 2 hari dia hanya bayar 2000. Sehari dia hanya bayar 2000 juga. Karena kan 1 dan 2 dendanya itu hanya 2000. Entah itu dia telat 1 hari atau telat 2 hari tetap dia bayar 2000. Tapi kalau sudah lewat dari 2 hari maka dia bayar 2 hari pertama 2000 dan kelebihan hari selanjutnya per harinya itu 2000. Oke, dikalikan 2000. Ya. Oke, ini kita sembunyikan lagi. Total bayar. Total bayar ini kan sangat-sangat mudah. Tidak perlu kita lihat lagi ininya kan kita sudah bisa tahu. Berarti harga sewa ditambah dengan denda. Oke ya. Jadi dia harus bayar 9.500. Oke. Ini totalnya kita pakai sum saja. Ini auto sum. Enter. Lalu kita copy ke kanan. Oke. Seperti itu ya. Memang sedikit menguras cara berpikir kita atau cara menelaah apa yang menjadi kriteria atau persyaratannya, tetapi kalau kita sudah mulai memahami dari latihan sebelum-sebelumnya, harusnya kita sudah bisa menerapkannya di dalam rumus. Memang kita butuh latihan yang terus berulang sampai dengan kita bisa mahir, ya. Makanya mudah-mudahan kalau misalnya Anda punya problem dalam menyelesaikan tugas di kantor, di sekolah, atau dimanapun Anda berada dan ingin berbagi atau sharing di channel ini, silakan Anda sharing, silakan Anda bisa kirim email ke tomsilitome
@gmail.com. Nah, email saja tugas yang mungkin Anda buatkan, tapi kayaknya ini kalau kita pakai rumus bisa lebih mudah atau lebih cepat. Silakan. Anda kirim saja ke alamat ini, nanti saya akan kirimkan balik ke Anda. Kalau misalnya Anda berkenan, saya akan buatkan tutorialnya untuk orang lain juga bisa mengetahui. Tapi saya pasti nanti akan menutupi atau mengganti atau memodifikasi tutorial tersebut, karena kan itu adalah data pribadi yang tidak boleh di-share ke publik, kan, ke umum. Oke, itu saja tutorial kali ini. Kita masih punya 2 tutorial sisa, ada latihan 7 dan latihan 8 yang mungkin akan menambah dahi kita semakin berkerut, tapi saya yakin kalau kita sudah melewati latihan ini, saya yakin Anda bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang mungkin menjadi problem. Yang khusus untuk ini ya, khusus untuk rumus. Kalau di luar dari itu ya kita harus membahas di topik lain. Saya punya video-video banyak di channel ini, silakan Anda lihat saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan komen di kolom komen. Kalau misalnya ini tutorial bermanfaat bagi Anda, mohon bantuannya untuk bisa Anda klik tombol like. Kalau tidak juga tidak masalah lah. Oke, ini hanya untuk membantu Anda sekalian. Oke, sampai di sini kita akan jumpa lagi di latihan berikutnya. Amole, nare.